木导师的弟弟，小时候灵智未开。谢谢木导师。多谢木导师。旁系天子刻画奇文，成了。一巴掌捏死你！苟活在我学生体内，也被震死了。不是威胁你，而我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 76 sampai 80. Di bagian sebelumnya dan teknik pedang yang baru saja dia pelajari, Muyun berhasil menghabisi Qixuan dan Huang Xiangyu. Setelah itu Muyun juga berhasil memecahkan masalah yang selama ini dibuat oleh Xu Xinran selama melakukan pemunihan pil. Pada saat juga, tiba-tiba saja Muyun dan yang lainnya dikepung oleh Huang Sangke bersama dengan para prajuritnya. Sehingga terjadilah pertarungan yang juga mengakibatkan Gang Jingyu terluka. Terlukanya Gang Jingyu membuat Ma Wen dan Mo Xingtianmo menjadi sangat marah. Alhasil, Huang Sangke pun terluka parah akibat serangan dari Ma Wen. Dan Huang Sangke sendiri juga diusir dari Akademi Qixuan. Setelah kejadian itu, Muyun membantu murid-muridnya di kelas 9 untuk menghadapi murid-murid kelas 98. Hingga pada akhirnya, murid-muridnya itu berhasil menang menghadapi murid kelas 98. Scene berlanjut setelah Gang Jingyu meminum pil 7 bukaan spiritual buatan Muyun, dia merasa penasaran dengan jenis pil tersebut. Muyun menjelaskan kalau pil 7 bukaan spiritual bukanlah jenis pil apapun, namun pil yang memiliki efek magis pada praktisi dari ranah manapun. Pada keesokan harinya di kelas 9, Muyun merasa bingung melihat murid-muridnya yang tampak begitu lusuh. Tie Fang dan Xu Xinran pun memberitahu bahwasannya para murid diberikan waktu untuk membuat kelas 9 dipromosikan ke kelas menengah dalam waktu yang tersisa selama 1 bulan lagi. Jika dalam waktu 1 bulan kelas 9 tidak kunjung dipromosikan, maka mereka akan dibubarkan dan dialokasikan. Di waktu yang sama, seorang wakil kepala guru kelas pemula bernama Zheng Chengyuan tiba di kelas 9. Zheng Chengyuan menjelaskan kalau kelas pemula 9 telah mencoreng reputasi ala Lai Feng karena belum dipromosikan ke kelas menengah selama setahun. Oleh karena itulah Dekan Songli dan Zheng Chuan memutuskan untuk membubarkan kelas pemula 9 dalam waktu sebulan ke depan. Pada hal tersebut, Muyun mengatakan kalau dirinya bisa menjamin dalam waktu 1 bulan kelas 9 akan dipromosikan ke kelas menengah. Selain itu, Muyun juga menjanjikan kalau setengah peringkat roh bumi di Aula Lai Feng akan diisi oleh murid-murid kelas 9. Lantas Zheng Chengyuan bersedia untuk membatalkan pembubaran kelas 9. Selama Muyun itu mampu membuktikan kata-katanya. Bahkan ia juga bersedia untuk berlari dengan telanjang di area bela diri sebanyak 10 putaran. Setelah Zheng Chengyuan pergi, para murid pun bertanya-tanya mengenai cara Muyun untuk membuktikan ucapannya. Sebab setidaknya dalam waktu sebulan, Muyun harus bisa membuat semua muridnya menerobos ke ranah bukaan spiritual. Kemudian Muyun langsung menunjukkan dan menawarkan pil 7 bukaan spiritual kepada para muridnya. Pil itu berguna untuk membantu merangsang potensi seseorang. Lantas, Tie Feng dan para murid lainnya pun secara bergantian mulai mengambil pil tersebut. 木导师的弟弟，小时候灵智未开。谢谢木导师。多谢木导师。旁系天资聪慧。 Setelah para murid mengambil pil itu, Muyun memberitahu jika mereka meminum pil ini, maka dalam waktu sebulan mereka pasti akan menerobos ke ranah bukaan spiritual. Setelah kelas selesai, Muyun pun memanggil salah seorang murid bernama Gu Yufan dan menanyakan kepadanya mengenai ketertarikannya terhadap alat penyulingan. Perlu diketahui, Gu Yufan ini hanya memiliki 1 tangan saja. Karena ketika dia berusia 14 tahun, dia itu pernah tergigit oleh binatang buas saat berlatih. Karena Gu Yufan mengatakan kalau dirinya sangat tertarik dengan penyulingan, Muyun pun mengajaknya ke sebuah tempat penyulingan. 我一直在努力，从未有懈怠。你跟我来。 Sampai di sana, Muyun menjelaskannya mengenai kristal awan api yang sangat bagus jika digunakan untuk menyempurnakan beberapa artefak fana dengan atribut api. Lalu, Muyun langsung menunjukkan sebuah cara untuk menyempurnakan artefak fana dan memanfaatkan kristal awan api. Muyun kembali menjelaskan kalau untuk menyempurnakan artefak panah, Gu Yufan harus menggunakan esensi sejati. Yang mana itu adalah untuk mengurangi tampilan senjata yang dibuat dan pandu besi cair untuk dibentuk. Sesudah melakukannya, maka Gu Yufan harus segera mencairkan kristal api awan dan mengumpulkan niat pedang di besi cair. Kemudian yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menuliskan sajak dan panduan sajaknya di dalam pedang. 刻画奇文，成了。
Selesai penyulingan artefak mana, Muyun mencoba menyemangati Gu Yufan dan mengatakan meskipun dia hanya memiliki satu tangan saja, tapi bukan berarti ia tidak mungkin bisa melakukan penyulingan. Muyun memberitahu kalau Gu Yufan harus memiliki banyak kesabaran, dan yang terpenting adalah harus memiliki buku metode rahasia. Lantas Muyun kemudian memberikan sebuah buku metode rahasia berisi catatan penempa 9 hari yang disusun oleh master penyulingan satu tangan. Buku metode rahasia itu sangatlah berharga. Bahkan Sekte Sengdan sekalipun bersedia menukarkan segalanya hanya untuk mendapatkan buku tersebut. Setelah Muyun dan Gu Yufan pergi dari ruangan penyulingan, mereka secara tak sengaja melihat adik dari Xiao Yun bernama Xiao Xingyu sedang dirundung. Terlihat 3 orang murid sedang merundung Xiao Xingyu dan berusaha merampas pil 7 bukan spiritual dari Xiao Xingyu. Karena Xiao Xingyu tak ingin memberikan 7 pil bukan spiritual, 3 murid itu pun langsung memukulinya. Bukannya membantu, Muyun justru hanya membiarkannya dipukuli sambil mengamati sesuatu yang ada di dalam tubuh Xiao Xingyu. Selang beberapa saat, Xiao Xingyu tiba-tiba saja meledakkan kekuatannya yang membuat ketiga orang itu termundur. Di waktu yang sama, Xiao Yun pun datang dan dengan cepat ia menghajar 3 murid yang merundung adiknya. Karena Xiao Yun telah datang, ketiga orang itu pun bergegas kabur dari tempat ini. Setelah itu, Xiao Xingyu dan sangat bangga memamerkan pil 7 bukaan spiritual pemberian Muyun kepada kakaknya. Melihat pil itu dan penuh emosi, Xiao Yun pun langsung melemparnya sambil mengatakan kalau Muyun tidak akan pernah peduli dengan Xiao Xingyu. Xiao Yun mengaku merasa marah dengan Muyun hanya karena melihat adiknya dirundung dari jauh. Muyun yang baru saja tiba menghampiri mereka dan langsung menyinggung Xiao Yun dan mengatakan kalau dia itu tidak punya otak. Tak terima dengan ucapan Muyun, Xiao Yun pun sempat mencoba untuk memukulinya, akan tetapi pukulan itu berhasil dihindari oleh Muyun. Muyun menjelaskan bahwa sebelumnya ia sengaja membiarkannya dan hanya melihat Xiao Xingyu dirundung dan tujuan untuk mengamatinya. Hasilnya, Muyun mengatakan kalau dirinya 80% yakin bisa menyembuhkan Xiao Xingyu. Sedikit informasi, Xiao Xingyu ini sebenarnya memiliki semacam penyakit yang membuatnya sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar ucapan Muyun, Xiao Yun memutuskan untuk pergi memberitahu ibu dan ayahnya mengenai hal tersebut. Setelah itu, Muyun langsung pergi membawa Xiao Xingyu ke Pavilion Yuxian untuk menyembuhkannya. Di sisi lain terlihat Xiao Yun pergi menghampiri ibunya dan memberitahunya mengenai niatan Muyun yang ingin menyembuhkan Xiao Xingyu. Bukannya merasa senang, ibu dan ayahnya yang baru saja datang justru merasa khawatir dan tidak mempercayai Muyun. Sehingga ibu dan ayahnya pun bergegas menghampiri Xiao Xingyu ke Pavilion Yuxian. Di dalam tripod Tongxian, tapak Muyun akan memulai proses penyembuhan Xiao Xingyu. Ia memberitahu jika penyembuhannya berhasil, maka Xiao Xingyu akan mengalami peningkatan yang mengejutkan. Sedangkan jika tidak berhasil, mereka berdua akan meninggal. Karena Xiao Xingyu tak mempermasalahkan hal tersebut, Muyun pun berencana akan menekan pikiran Xiao Xingyu dengan kekuatan jiwanya. Setelah itu, Muyun langsung memanfaatkan golongan Yuxiannya dan mulai menekan pikiran Xiao Xingyu. Sehingga tiba-tiba saja muncullah seekor binatang suci jenis unicorn yang keluar dari tubuh Xiao Xingyu. Muyun sempat terkejut setelah mengetahui kalau ternyata yang selama ini menekan Xiao Xingyu adalah binatang suci. Tak terima dirinya ingin ditekan oleh Muyun, binatang suci itu pun mulai melepaskan serangan kepadanya. Sehingga Muyun pun bergegas untuk menahan serangan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ayah dan ibu Xiao Xingyu datang ke Pavilion Yuxian. Mereka berdua memohon kepada Mo Xing Tianmo agar mengeluarkan anaknya dari tripod Tongxian. Akan tetapi Mo Xing Tianmo tak dapat mengabulkan permohonan itu, karena sudah berjanji kepada Muyun. Terlebih lagi, tripod Tongxian ini tidak mudah dan sangat mustahil untuk dibuka. Kembali ke tripod Tongxian, di tengah-tengah pertarungan Muyun dengan binatang suci, tiba-tiba saja Xiao Xingyu berteriak meminta ayah dan ibunya untuk menyelamatkan dirinya. Lantas, Muyun pun bergegas untuk menggunakan kekuatan jiwanya yang membuat kekuatan binatang suci itu terserap. Binatang suci itu sempat merasa terkejut dengan kekuatan dari Muyun. Sehingga Muyun memberitahu bahwa dulu leluhur unicorn saja pernah tunduk di hadapannya. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kemudian meningkatkan kekuatannya untuk menekan jiwa binatang suci itu, sampai membuat Xiao Xingyu menjerit kesakitan.
Melihat hal demikian, ibunya bergegas menolong Xiao Xingyu dengan menyalurkan serangannya, yang mana itu mengakibatkan Mu Yun gagal menekan binatang suci. Kemudian binatang suci mencoba membuat kesepakatan dengan Mu Yun. Selama dia berhenti memberikan tekanan, maka ia tidak akan mengganggu Xiao Xingyu lagi. Alhasil Mu Yun pun berhenti menekan binatang suci itu. Namun binatang suci menyadari kalau Mu Yun sempat meninggalkan sebuah tanda di jiwanya. 也被震死了，不是威胁你吧？而我，在我灵魂上留下印记。 Bukannya menepati ucapannya, binatang suci justru berusaha untuk membakar tanda tersebut. Akan tetapi hal demikian justru membuat Mu Yun berhasil memasang sebuah arai penyegel roh kepada binatang suci itu. Mu Yun memberitahu kalau ia akan mengajari Xiao Xingyu mengenai arai penyegelan roh ini. Sehingga jika binatang suci itu mencoba mengganggu lagi, maka Xiao Yu bisa menghabisinya dalam sekejap. 到时候你稍有反抗，这一点你不怀疑吧？ Takut dan ancaman Mu Yun, binatang suci pun berjanji tidak akan mengganggu Xiao Yu lagi. Dan ia pun langsung kembali ke dalam tubuh Xiao Xingyu. Selesai membantunya, Mu Yun dan Xiao Xingyu pun segera pergi keluar dari tepi potong siap. Baru saja keluar, Mu Yun langsung dikepung oleh pasukan dari keluarga Xiao. Bahkan ibu dari Xiao Xingyu saja langsung menyerang Mu Yun. Untung saja Xiao Xingyu sempat menghentikannya. Xiao Xingyu kemudian memberitahu bahwa seharusnya ibunya itu berterima kasih kepada Mu Yun karena dia telah berhasil membantu dirinya. Bukannya berterima kasih, ibunya justru mengatakan kalau tidak perlu mempedulikan Mu Yun. Pada ucapan itu, dan tegas Mu Yun mengungkapkan perasaan kekecewaannya dengan ibunya Xiao Xingyu. Pasalnya, ibunya mempersiapkan beberapa pengawal elit hanya untuk menghabisi dirinya saja, yang notabene adalah seorang guru. Tanpa mengetahui apakah Mu Yun akan berhasil atau gagal dalam menyembuhkan Xiao Xingyu. 不用理他，这次还好你没事。准备在我失败，而你不知道，如果我失，不是每一个人都像一位导师。他左右，这辈子。 Sebelum pergi menyusul Mu Yun, Xiao Yun sempat mengatakan kalau ibunya harus mencari cara untuk meredam amarah Mu Yun. Lantas, ayah dari Xiao Yun yang bernama Xiao Zhantian pun berencana akan pergi ke keluarga Mu untuk menyelesaikan masalah istrinya. Di sisi lain terlihat Xiao Xingyu dan Xiao Yun sedang mengejar Mu Yun dan tujuan untuk menenangkannya. Mu Yun kemudian mengingatkan kalau seharusnya Xiao Xingyu segera mempelajari cara mengendalikan arai penyegelan roh untuk menekan jiwa binatang suci unicorn api giok hijau. 理解我，快说。姐夫啊，真是一位……看我不打断你的腿！ Singkat waktu, tampak para petinggi-petinggi 5 keluarga utama dengan keluarga kerajaan sedang rapat di sebuah aula. Pada saat itu, Huang Zitian nampak merasa kesal dan perbuatan dari Mu Yun sebagai pemimpin muda keluarga Mu, yang mana itu telah menghabisi anaknya, yakni Pangeran ke-9. Mu Xingyun mencoba menjelaskan bahwasanya kematian Pangeran ke-9 adalah karena ulahnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Mu Yun. Di tengah-tengah perdebatan itu, Xiao Zhantian pun berusaha menenangkan situasi dan seharusnya Huang Zitian dan Mu Xiangyu menciptakan kedamaian, bukan perseteruan sebagai tetua teratas di Akademi Qixia. 萧战天可真是恭喜偏向穆家，小狗可别乱咬人。 Kemudian Mu Xingtian langsung mengalihkan topik pembicaraan dan menyarankan agar Akademi Qixia segera merekrut generasi muda. Saran dari Mu Xingtian tidak mendapatkan bantahan dari tetua teratas seperti Huang Zitian, Xiao Zhantian, dan Mu Xingyu. Bahkan salah seorang tetua bernama Hong Cheng juga mendukung usulan dari Mu Xingtian. Menurutnya sekarang Akademi Qixia sangat membutuhkan seorang alkemis dan penyuling. Karena tidak ada tanggapan, Mu Xingtian pun mulai membagi-bagi tugas, yaitu 5 keluarga utama akan bertanggung jawab untuk merekrut praktisi bela diri. Sedangkan mau bertanggung jawab dalam merekrut alkemis dan Hong Cheng sebagai master penyulingan akan mengurus perekrutan seorang penyuling. 由红尘大师负责。好，那此事就这么定。 Pada malam harinya, Mu Xingyu sedang menanyakan laporan kepada Xing Shuang dan Xing Ji mengenai kegiatan sehari-hari Mu Yun. Xing Ji pun melaporkan kalau setiap hari Mu Yun selalu datang ke akademi bersama dengan Lin Xianyu. Selain itu, Xing Shuang dan Xing Ji hanya mengikuti Mu Yun hanya ketika dia pergi keluar dari akademi saja. Mendengar laporan itu, Mu Xingyu menjadi sangat emosi, lantaran dia itu memerintahkan kepada mereka berdua untuk selalu menempel dengan Mu Yun sekalipun Mu Yun berada di dalam akademi. Mu Xingyu mencoba mengancam Xing Shuang dan Xing Ji dan mengatakan jika terjadi sesuatu terhadap Mu Yun maka ia akan menghukum mereka berdua. Pada saat yang bersamaan, Mu Yun pun datang dan langsung menyuruh Xing Shuang dan Xing Ji segera pergi dari sana.
Mu Xingyu mengaku merasa khawatir dengan Mu Yun karena tindakannya terhadap pangeran ke-9. Untung saja Mu Yun memiliki hubungan yang dekat dengan Mo Xingtiamo dan juga Mo Wen. Mu Yun pun menanggapi kekhawatiran ayahnya dengan mengatakan kalau keluargamu adalah keluarga kelas 1 di Kekaisaran Hanyu. Oleh karena itulah tidak ada yang berani untuk menyentuh dirinya. 暮云这孩子，真是这孩子变得如此老成。姐妹二人该做之事。伺候就伺候吧。 Di sisi lain, tampak Xiao Xingyu sedang mempelajari teknik arai penyegelan roh untuk menekan binatang suci yang ada di dalam tubuhnya. Pada malam yang sama, Su Xianlan juga terlihat sedang melatih mempelajari pemunian pil bersama dengan Gang Jingyu. Sama halnya dan Ling Wuyu yang sedang berada di kelas 9 dan belajar dengan Mo Wen sebagai gurunya. Pada keesokan harinya, terlihat Mu Yun bersama 3 pengawalnya sedang menuju akademi untuk menghampiri Song Li. Sampai di sana, Song Li melaporkan kepada Mu Yun kalau Suang Sangke masuk ke aula Lei Feng tanpa izin. Selain itu, ia juga memberitahu kalau sekarang Hong Cheng telah menjadi dekan di aula Lei Feng. Dekan Hong Cheng juga baru saja memberikan sebuah pengumuman pendaftaran untuk mencari beberapa ahli penyulingan. Setelah itu, Mu Yun segera pergi ke kelas 9 dan dia di sana langsung menanyakan kepada para muridnya mengenai efek dari pil 7 bukaan spiritual. Lantas, Ye Feng memberitahu bahwa kebanyakan murid di kelas 9 memang telah berhasil menerobos karena bukaan spiritual. Namun masih ada 3 orang yang belum berhasil melakukan penerobosan, yakni Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Suan Wanje. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.